Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi mute. Soantena taayaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah yang telah memberikan rahmat karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada kesempatan hari ini masih bertemu kembali dalam kegiatan gerakan subuh mengaji Aisyah Jawa Barat, yang pada episode hari ini adalah episode ke 319 pada tahun kedua 2022. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya hingga akhir zaman. Baik ibu bapak sekalian yang berbahagia, untuk mengawali episode pada kesempatan kali ini, kita akan membuka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Sumiati, membacakan Surat Toha ayat 56 hingga ayat 60. Kepada Ibu Sumiati dipersilahkan. Ya, dibuka mute-nya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا
أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Musa berkata, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu? Atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku? Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sumiati yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan ataupun Bu Sumi yang membacakan mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah di pagi hari ini. Jazakallah khairan katsira. Selanjutnya, Ibu Bapak yang berbahagia, kita akan mendengarkan paparan terkait dengan bagaimana internalisasi program persyarikatan khususnya dalam lembaga LSBO atau Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga. Pada kesempatan ini, insya Allah yang akan menyampaikan langsung ketuanya dan sekretaris, begitu ya. Namun sekretarisnya Ibu Moya belum hadir, maka pada kesempatan ini akan kami berikan waktu kepada Bapak Aziz ya. Nama beliau itu Dr. Aziz Taufik Hirzi.
Beliau ini sebagai ketua LSBO dan pada kesempatan ini beliau menjadi dosen dekan ya di Universitas Muhammadiyah Bandung pada Fakultas Komunikasi. Sebelumnya beliau menjadi dosen di Unisba. Pengalaman beliau di AMM juga mungkin sangat banyak sekali ya, dari mulai IPM hingga sekarang masih bergelut begitu ya di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Kami biasa menyebut Bah Ajis ya, seperti itu. Ya, pada Bah Ajis, mangga dipersilahkan waktunya kita sampai jam 6 ya, dilanjutkan dengan tanya jawab sampai jam 6.30. Mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamil ghuyub al-mutali ala syaril qulub al-mutajawil an kabari dzunub al-alima bima huwa al-ghuyub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu abad. Hadirin serumpuan dan satu tempat berhimpun. Ungkapan syukur hamba hidmatkan kehadirat Allah Maha Pengasih tak pilih kasih dan Maha Penyayang tak pilih pandang. Ucapan terima kasih hamba haturkan ke hadapan Al-Mukarramah dan Al-Mukarram, Ketua PWA, Wan Iya yang syarat dengan kurniatinya, Ketua PWM, Tuan Suhada yang mendampakkan syahid, Ketua GSM, Wan Dian yang selalu tampak indah dengan dwi wahyunya, moderator Wan Susi yang selalu menjaga kesuciannya, rekan LSBO Moyo Umi Kalsum, seorang penyanyi, penari, penyair dan pelukis dari Bangka Belitung yang kini sedang menempuh strata 2 di Unpad. Dan juga hadirin berbagai suku bangsa di Nusantara, dari Bali hingga Ranca Bali, dari Sorong hingga Soreang, dan dari Aceh hingga Acamani. Jamiah subuh yang sedang berlabuh. Pagi ini hamba sajikan materi berjudul internalisasi program Persyarikatan atau Muhammadiyah di bidang seni, budaya, dan olahraga. Barangkali bisa ditampilkan itunya, Bu Susi? Oh sudah ya? Mangga sebentar. Internalisasi sambil berjalan. Ya. Internalisasi adalah proses pemasukan nilai pada diri seseorang yang akan membentuk pola pikirannya dalam melihat makna realitas pengalaman. Nilai dapat terjadi di berbagai aspek, agama, budaya, dan norma sosial. Yang pertama dulu. Sebentar. Mangga. Ya. Nilai dalam agama syarat dengan moral. Nilai dalam budaya syarat dengan kreasi, rekreasi, dan inovasi. Nilai dalam norma sosial syarat dengan aturan-aturan ketertiban. Kemudian, proses internalisasi berlangsung sepanjang hayat, mendorong individu untuk terus belajar mengolah segala perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi yang membentuk kepribadian. Ini adalah sebuah latihan ketekunan, kecermatan, dan kesabaran. Kalau bicara internalisasi program, berarti melembagakan seni budaya, olahraga menjadi program yang setara dengan program lainnya, tidak lagi menjadi program pinggiran. Lanjut. Kemudian seni, ini adalah pengalaman rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan dengan alat komunikasi ke dalam bentuk yang ditangkap oleh indera pendengar atau seni suara, penglihatan seni lukis, dan perantaraan gerak atau seni tari drama. Rasa indah, sesuatu yang menyenangkan, menarik, bahkan kadang menakjubkan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha indah dan senang pada keindahan. Indah melihat gunung, indah menyaksikan anak membaca Al-Quran, dan indah membangun kerukunan paling tidak dengan keluarga inti. Nah ini tadi kandungan seni. Nah ini dulu. Tadi terbalik. Kandungan seni. Seni mengandung kejujuran, kesabaran, keserasian, kekompakan, kesetaraan, ketepatan, keadilan, komitmen, disiplin, dan konsistensi.
Sebagai contoh, pemain orkestra dengan jumlah 50 orang. Konduktor dan pelatih pasti akan merasakan ketidakenakan suara ketika ada suara fals, meski hanya kesilau gesek sedikit pada seorang pemain selo atau violin. Sejak awal, para pemain didoktrin untuk tidak berbuat salah sedikit pun. Nah, kalau saja para pemain kita kompak seperti kompaknya orkestra, rasanya asyik dan indah ya. Semoga watawasabil haq watawasabil syauq. Nabi berbicara, seni dan sastra paling menonjol adalah syair, puisi, pidato, kisah, serta legenda. Dan semua ini tidak pernah kontroversi. Nabi terkesan dengan syair Ka'ab ibnu Zuhair yang masyhur berjudul Banat Su'ad. Juga syair An-Nabiqah Al-Ja'di. Atas kemahiran itu, Nabi mengarahkannya untuk menggunakan syair dalam rangka dakwah dan pembelaan terhadap dirinya. Nabi juga bersabda, sebenar-benarnya ucapan yang diucapkan oleh seorang penyair adalah Labid bin Rabi'ah. Dari syair Labid bin Rabi'ah, full nuansa hikmah, terasa nikmah senimah zaita, dan indah seindah wati. Di ibaratkan musik, para pemimpin sesungguhnya berusaha menciptakan harmoni. Namun, apabila pemimpin itu melanggar sumpah, gagallah harmoni. Buatlah cinta. Cinta yang sehat adalah cinta berbagi. Sementara cinta yang sehat adalah cinta yang terbagi. Di kemudian hari, syair dilantunkan dalam lagu, puisi, musikalisasi puisi, dan kisah dan legenda dikemas dalam novel. Kemudian budaya. Sekarang budaya adalah hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan. Misalnya bangunan fisik. Rasa mewujudkan kaidah dan nilai sosial, etika dan estetika. Cipta menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan, pikiran dan gagasan berkemajuan. Contoh misalnya, Museum Muhammadiyah Jogja berdiri tegak, itu karya. Ruang-ruangnya tertata apik, artistik, memiliki nilai seni tinggi dan enak dipandang. Itu rasa yang full etika dan berestetika. Gedung itu banyak memberi inspirasi Jamiah Muhammadiyah, itu cipta, hasil olah pikir dan gagasan cemerlang. Lanjut ke tahap internalisasi. Bicara internalisasi diawali dengan apresiasi. Kemudian internalisasi, sosialisasi, dan implementasi. Taruhlah, apresiasi itu merupakan hal yang penting diberi penghargaan. Untuk kemudian dilembagakan, internalisasi, kemudian dikenalkan, sosialisasi, dan implementasinya adalah kepada para anggota dan simpatisan untuk selanjutnya dilaksanakan. Sasaran utama kaum muda, sasaran utama adalah kaum muda produktif, anak jalanan, komunitas pang, dan kaum pinggiran. Biarlah di masjid dan majelis taklim yang sudah jelas suka salatnya bagian para mubalik. Sementara kami mesti bergaul dan bergelut dengan beragam manusia, lintas suku, lintas pendidikan, lintas sosial ekonomi, lintas pendidikan, dan lain-lain. Kira-kira amalnya bagaimana ya? Apakah besar para ustadz mubalik yang menyampaikan risalahnya di masjid atau majelis taklim yang jelas-jelasnya keislamannya, atau kami yang bergelut dengan anak jalanan tadi yang begitu kompleks tantangannya? Ya, tapi kami berkeyakinan bahwa Waman Allah wa sadaqa bil husna. Ya, meski bukan mubalik, kami ingat balighu ani wal ayah. Bahkan kalau kurang ada perhatian dari yang lain, kami ingat pepatah pada masa Khalifah Al-Rashid, man aufu bin inkar al-fanan aghar al-fanan. Siapa yang pantas untuk menolong seniman yang menderita selain dari kalangan seniman itu sendiri? Ibnu Jami memberi syair dari budak hitam. Ya.
dia suka merangkul budak hitam. Dia membelinya syair-syair yang bagus 2 dirham. Itu menunjukkan perhatian dia kepada orang-orang kecil. Tidak hanya budak hitam, tapi juga budak letik. Nah, begitu syair dari budak itu terlantun, kemudian di hadapan khalifah, dia melakukannya. Lalu Al-Rashid, pada waktu yang menjadi khalifah, sangat tertarik kepada Ibn Jami dan memberi hadiahnya perlantunan syair 100 dirham. Nah, itu menunjukkan bahwa perhatian Ibn Jami terhadap budak hitam dan budak letik, dan juga termasuk Khalifah Al-Rashid, juga demikian perhatian terhadap pengembangan seni. Yang jelas, seninya adalah seni yang bernuansa dakwah. Dan konon kabarnya, lahirnya organ adalah pada zaman Harun Al-Rashid. Kemudian optimalisasi sarana dakwah. Optimalisasi sarana dakwah. Seniman Muhammadiyah Jabar tempo dulu, katakanlah Pak Jamhari, itu adalah kakeknya Profesor Nanang Rizali. Dia bapaknya Profesor Sadali. Beliau adalah pemain biola pada orkes keroncong di Garut tahun 50-an. Dia adalah pendiri Muhammadiyah Garut yang sangat konsisten dengan dakwahnya lewat seni. Kemudian Mas Syafi'i, Ketua PCM Astananya Kota Bandung, pemain biola dan penulis naskah drama plus dramawan yang sering tampil di RRI Bandung bersama R. Baskara tahun 60-70-an. Kemudian Buyahan Bali Ahmad, Ketua PDM Priangan, pendiri Orkes Gambus Al-Misbah Cikalong Wetan, plus mengarang lagu berbahasa Inggris tahun 50-an. Dan salah satu yang monumental sampai sekarang adalah lagu Maras Al-Misbah di Cikalong Wetan dan Maras Pesantren Muhammadiyah Bandung. Seniman Muhammadiyah Kiwari atau Jabar masa kini misalnya adalah Dian Herdiana, Wakil Ketua SBO Jabar, Ketua Perlangan Banjar, Wakil SMK Muhammadiyah Banjar, Wakif SMK Muhammadiyah Banjar yang memodifikasi cerita wayang ke nuansa-nuansa Islam. Kalau ada 6, dia modifikasi menjadi rukun Islam, rukun iman. Kalau ada 5, dia modifikasi menjadi rukun Islam. Itu luar biasa. Kemudian Akbar Mubarok, anggota LSL Jabar, pelatih dan pengembang angklung biatonis SMA Muhammadiyah Cianjur dan SMK Muhammadiyah Cikampek Karawang, itu adalah konduktor dan pelatih andalan yang seringkali dipakai oleh beberapa pejabat sampai istana. Itu menunjukkan bahwa kita punya potensi yang besar. Dan pada era digital sekarang, keberadaan alat musik canggih sebagai sarananya penting. Tayangan di media, YouTube, TV, media didukung oleh pemanfaatan multimedia untuk memproduksi gerakan video berdurasi pendek, itu betul-betul diperlukan. Lanjut ke Senggar Seni. Senggar Seni, sekolah seni, dan sekolah sepak bola. Ya. Dalam tuntunan dakwah kultural yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah, bahwa keluarga-keluarga kita khususnya di lingkungan Muhammadiyah, ya perlu ditampung, ya perlu ditampung. Jadi diperlukan untuk menampung dan menyalurkan keluarga kita, khususnya kaum muda yang memiliki minat dan bakat bidang itu. Nah, daripada di tempat lain yang tidak beraturan, yang cenderung lebih bebas, maka di kita lebih teratur. Kemudian juga perlu kerjasama dengan lembaga komunitas terkait agar eksistensi lembaga dapat berjalan sebagaimana layaknya. Dulu kan pada masa ISBM Irawan, Suminya Irawan, sampai batas tahun 65-66. Setelah itu hilang. Kemudian muncul Majelis Kebudayaan, kemudian juga hilang, diganti dengan LSB, kemudian LSBO, dan sekarang kabar-kabarnya mau kembali ke Majelis Kebudayaan. Kemudian kegiatan LSB dan strategi dakwah. Lanjut. Ya. Kegiatan dakwah dilakukan di berbagai lini. LSBO kebagian di area yang jarang disentuh para mubalik masjid dan majelis taklim. Pendekatan dalam strategi dakwah. Pertama, pendekatan tekstual, yaitu fikih kebudayaan. Tempo hari tahun 2005-2010 kami bekerjasama dengan Majelis Kebudayaan WA Akmaliyah, Majelis Tabligh Abdullah, dan Batman Hendaryadi senantiasa memastikan hukum berkesenian.
ya, supaya kami terkontrol. Kemudian pendekatan kontekstual. Nah ini kita bicara manfaat ini ditinjau dari ilmu lain, sosiologi, psikologi, dan humaniora. Diperhatikan pula suasana pasar dan psikologi massa beserta akibat berkesenian tetap jadi perhatian. Jadi tidak berlebihan, sesuai dengan harapan Al-Ghazali. Kemudian pendekatan esoterik, yaitu menyikap rahasia di balik tabir ekspresi lahiriah. Estetika disambung dengan peningkatan dan pemahaman rohani. Akan muncul rasa empati dan simpati. Manfaat jasmani akhirnya adalah kepuasan yang tanpa dengan kepuasan rohani. Harus seimbang, batin. Dan itu menjadi pertimbangan. Kepuasan lantunan lagu-lagu religi selain enak didengar, juga enak di hati. Contohnya Bimbo, Ebit, dan Krisye adalah diantaranya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum sampai ke Temoya, hamba ingin menyampaikan sebuah perasaan dari Cina, yaitu Confucius. Confucius yang juga paman saya percaya bahwa musik sangat mempengaruhi mental manusia, sehingga menjadi barometer politik dan psikologi untuk seluruh negara. Kalau musik terdengar muram, kami tahu bahwa rakyat sedang sedih dan tertekan. Kalau musik terdengar religius dan megah, kami tahu rakyat sedang soleh. Kalau musik terdengar cabul, ingar-bingar, dan merangsang, kami tahu rakyat sedang tidak bermoral. Demikian bagian saya, dan selanjutnya adalah bagian Temoya. Terima kasih atas perhatian hadirin. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa adunaqari wa asyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum tampak Teh Moya. Bisa dilanjutkan saja, Bah? Tidak apa-apa. Sudah, ya. Ini tadi udah. Pada jalan saya. Oh, sudah ya? Sudah oh, ada. Baiklah. Belum ada Teh Moyanya? Tidak apa-apa kalau ini dilanjutkan saja. Umi Kulsum. Belum ada, Bah? Coba. Oh, ayo kumaha ya Teh? Abah, ini flyernya sudah saya share, mangga? Tose Kuron 88 Moya Daya. Ayo Abah. Abah, mangga Abah. Ya, sambil menunggu ya. Ya, Abah, mangga dilanjutkan saja, ini sudah saya share, mangga. Oh iya. Ini catatannya ada di Temoya. Lanjut coba di ini. Ya. Ragam Sinan Olahraga Muhammadiyah ya. Terus sesi terus. Ya. Ini latar belakangnya. Nah ini dulu itu Muhammadiyah seperti kurang apresiatif terhadap seni budaya ya. Dulu itu pernah terjadi pertentangan mengenai hukum-hukum berkesenian. Nah saya masih ingat dulu ya, di antara beberapa ahli tarjih misalnya, Pak Iping itu sangat membatasi sekali berkesenian itu supaya tidak meluas yang bisa menimbulkan madarat karena bisa makruh katanya. Nah kemudian Pak Brigjen Irawan dan Buya Hambali itu juga menyilahkan seperti halnya panduan dari Al-Ghazali. Syairnya boleh yang bagus-bagus, yang indah-indah, dan musiknya pun jangan yang berjingkrak-jingkrak yang membuat orang lupa daratan. Terus sini. Nah, dikatakan di sini adalah bahwa untuk meningkatkan kegiatan dalam mengembangkan seni budaya ini ya,
tentu perlu sumber daya manusia yang representatif. Nah, sekarang ini ya kami mencoba ya, kalau di Jawa Barat ini beberapa pengurus LFL itu rata-rata bisa berkesenian dan berolahraga. Ya, dan sekarang ini yang aneh juga, anak muda berkurang gitu yang muncul. Kalau seperti kan saya kan baru 20 tahun umur saya, lebih dikit. Itu saya insya Allah masih semangat gitu dalam hal ini. Yang penting ada dukungannya. Kemudian yang lain pun sama ya, ada ahli biola, ahli musik, ahli olahraga juga. Yang mulia juga adalah seorang pelukis yang andal, seorang mantan juara Pop Singer Bangka Belitung. Di samping dia sebagai putri ketua PWM Bangka Belitung. Nah, sekarang ini pusat sudah mulai mekar ya dengan adanya kaum kreativitas nasional yang menunjukkan bahwa beberapa yang punya bakat itu supaya tersalurkan. Dan dulu itu begini, orang beranggapan bahwa buat apa sih kesenian, cuma begitu aja, padahal seperti yang saya katakan tadi, kalau orang berbicara di hadapan anak jalanan, di hadapan kaum fang, di kalangan yang bermacam-macam, itu bisa jadi sarana dakwah. Bahkan yang saya alami sendiri, saya dulu sengaja di kampus itu mau mendirikan kelompok-kelompok musik perempuan, khusus perempuan. Dan ternyata yang 4 orang yang bermusik itu semuanya tidak berjilbab semuanya. Nah, di saat orang-orang menjauhi, lalu kalau saya mendekati gitu, dan mereka bisa diatur sepanjang kita juga punya kreasi yang cocok dengan mereka. Lanjut. Nah, dikatakan bahwa LSP itu adalah sebagai pembantu pimpinan. Ya, dari mulai tingkat pusat sampai kota atau kabupaten adalah pembantu pimpinan. Nah, diharapkan ke depan ya kepada PWM ya bahwa lembaga-lembaga dan majelis ini juga tidak termasuk lembaga-lembaga pinggiran gitu, tapi lembaga-lembaga yang sama pentingnya dengan lembaga atau majelis lain. Karena jangan dikira ya dakwah di tempat terpencil, dakwah di tempat-tempat di mana orang tidak berkenan karena kejauhan. Nah, biasanya lembaga dakwah khusus dan lembaga seni ini tampil. Terus, nah, kamu kreativitas Nasional Muhammadiyah ini yang digagas oleh Bapak Jabrohim itu sangat memberikan ruang kepada beberapa yang punya keahlian, ya, untuk dikembangkan di beberapa tempat, ya, beberapa tempat dikembangkan. Sekarang misalnya ada semacam pelatihan dan juga perlombaan tingkat nasional yang berasal dari wilayah supaya mengirimkan beberapa karya kreasinya. Nah, tahun kemarin misalnya lukisan, nyanyian, musikalisasi puisi, dan itu kalau dilihat benar-benar dengan hati yang jernih, itu betul-betul nilai dakwahnya kental. Nah, nilai kentalnya berdakwah. Nah, dan karena nilai dakwahnya kental, maka penyampaiannya pun gaya-gaya bicara atau gaya-gaya gerakan-gerakan para seniman pun jangan berlebihan. Oke, terus. Nah, kalau kamu kreativitas ini dibangun dan merata di seluruh negeri, dalam artian di Jawa Barat misalnya, insya Allah anak-anak muda kita akan bisa terselamatkan. Nah, contoh yang saya alami ini, beberapa tokoh seni ya, saya tidak jauh-jauh misalnya Pak Mas WI yang juga kawan saya dan juga Bu Ihan Bali Ahmad, itu kalau meraih orang itu bersenian ya dibiarkan gitu, dalam artian
Dalam artian mereka kita kira-kira maunya kemana. Contoh konkret misalnya, di satu wilayah di Tegalega, itu depan-depannya itu adalah daerah-daerah beling. Kenapa daerah beling? Karena tukang beling, tukang bangunan, segala macam, kelompok-kelompok periferi, kaum pinggiran. Tapi karena dengan ketekunan, waktu itu Kang Acun Subhanhur yang berinisiatif merangkul mereka, wah segala macam diraih. Kemudian mereka dengan tidak terasa mau ke masjid, mau ngaji segala macam, mau sholat segala macam. Itu tidak terasa. Itu kan sangat manfaat. Dan itu jarang disentuh oleh kalangan-kalangan tertentu. Makanya dulu itu Kang Acun mengatakan bahwa saya itu cukup dengan dakwah di kalangan rakyat kecil saja. Saya tidak mau ke wilayah, apalagi ke pusat, dan saya tidak mau ke daerah. Cukup di sini. Karena dakwah di kalangan-kalangan grassroots itu adalah lebih manfaat daripada di tempat-tempat lain yang terlalu wah gitu. Nah, itu dakwah kultural yang efektif sebetulnya. Ini dari pengalaman ini. Seperti halnya Dian Wayang. Wayangnya itu ribuan yang hadir itu. Dia seringkali memodifikasi di Banjar itu, ya karena dia ketua perlahan Banjar, dengan bahasa-bahasa Islam. Itu luar biasa, karena dia ingat katanya Wali Songo dulu. Wali Songo kan dulu belum selesai. Nah, beberapa yang belum selesai itu coba dia lanjutkan, ya dengan temuan-temuan yang dimodifikasi. Dan terus Teh Susi. Sekedap. Ini ya olahraga, mangga. Sebentar ini baterai. Sebentar, baterai. Oh iya, iya, mangga diantas dah. Audio input mode. Ya, nah tentu olahraga adalah satu bagian dari dakwah juga. Kita tahu bahwa Nabi kan menganjurkan berenang, menganjurkan berkuda, menganjurkan kemana. Dan ini ternyata diikuti oleh Le Bon, seorang ilmuwan Prancis yang betul-betul mengakui kecanggihan Nabi. Memanah adalah berlatih kecermatan. Berkuda melatih keterampilan. Di buku manajemen itu, Le Bon itu menulis seperti itu. Kemudian berenang itu melatih kebugaran. Nah, oleh karena itu beberapa bagian dari olahraga ini hematnya kita ikuti gitu. Dan saya walaupun sudah muda, lagi kolot sekarang, ya berenang adalah bagian dari hidup saya yang harus saya lakukan. Kadang-kadang berkuda walaupun ya dikit-dikit juga. Dan saya seringkali misalnya adalah agak membantah ketika di Cikole ada arung jeram, di sana dituliskan yang 50 tahun dilarang untuk menjeram. Saya nggak tahu nih, nggak bohong. Saya udah kurang 50, 49 ya, padahal baru 60 tahun. Nah itu satu upaya untuk ya menyalurkan kesukaan saya. Nah ini ada hal yang bisa Ibu Bapak simak ya. Ini ada salimul akidah, salimul ibadah, matinul khuluq. Nah, salimul akidah merupakan sesuatu yang harus ada pada diri seorang muslim. Nah, dengan itu seorang akan memiliki ikatan yang kuat dengan Allah, sehingga akan senantiasa berada di jalannya dan enggan menyimpang darinya. Jadi baik berkesenian maupun berolahraga, maka kata-kata ini adalah harus dipegang. Nah, harus dipegang. Insya Allah beberapa personil di LH Jawa Barat, beberapa ini dipegang baik-baik. Salihul ibadah merupakan salah satu perintah Rasul. Ya, salatlah kamu bagaimana kamu melihat aku salat. Dari ungkapan tersebut terbayang kesimpulan bahwa dalam melakukan ibadah seorang adalah merujuk kepada sunnah Rasulullah. Tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan dalamnya. Nah, jadi bagaimana
dengan berkesenian tadi, maka ketelitian itulah yang perlu diambil, kecermatan itulah yang perlu diambil. Sehingga seperti sholat teliti, bermusik teliti, dan semuanya tidak ada yang salah, itu bisa aman. Kalau salah sedikit saja repot. Nah, matinul khuluq belum tadi. Ini adalah pokoknya ini berkaitan dengan liutami makarimul akhlak. Ya, terus yang 4. Quyul jismi, kekuatan jasmani. Nah, ini contohnya tadi sudah saya sampaikan ya. Ya, jadi berolahraga tidak sekedar berenang, memanah dan berkuda, tapi juga dibarengi dengan ya, salat, puasa, zakat, haji dan amalan-amalan lain yang bisa memberikan satu kekuatan. Kemudian muhasabahul fikr, kecerdasan dalam berpikir. Dan insya Allah orang yang berkesenian, berolahraga dengan senantiasa niatnya adalah ibadah, maka pikirannya akan cemerlang, hatinya akan tenang, ya. Alhamdulillah. Dan itu menunjukkan bahwa seorang yang punya niat mengemani Islam lewat kesenian, insya Allah akan merasa aman saja. Harisun ala waktihi, pandai menjaga waktu. Nah, ini soal waktu itu saya dilatih waktu itu oleh beberapa pihak ya. Ketika saya aktif di keluarga Muslim China, kalau saya berjanjian dengan mereka jam 9 misalnya, maka jam 9 kurang sholat harus ada di sana. Kemudian saya juga dilatih oleh Pak Tirto Sudiro, oleh Pak Bagirmanan, oleh Pak Taufik Busairi. Kalau jam 9 acara, maka mulainya berarti adanya itu sebelumnya. Dan saya coba praktekkan sekarang di UM Bandung, saya praktekkan. Ya walaupun agak-agak ada tantangan juga, tapi ya tidak ada persoalan, yang penting dicoba. Kita kan mengenal wal-as, kalau orang barat time money segala macam dilakukan dengan segala macam diperhitungkan dengan uang, maka kita punya wal-as segala macam diperhitungkan dengan manfaat. Harisun ala waktihi. Kalau Agim bilang jagalah hati. Ya, terus mulyaun fi syu'nihi, teratur dalam suatu urusan. Nah, ini juga adalah berkaitan dengan keteraturan. Kalau kita baca Quran dengan teliti, dengan mahrajnya, dengan tajwidnya, berarti hidup kita pun harus teliti. Ya. Di sini kalau Anda lihat gambar perempuan cantik dengan mana, itu menunjukkan bagaimana kecermatan, ketelitian itu harus dimiliki. Berikut karir al-kasbi mandiri. Nah, perempuan muslim, laki-laki muslim, maka kemandirian itu diperlukan. Ya. Nah, kan dalam Islam kalau orang terlalu banyak mengandalkan pada manusia dengan berbagai koneksi, maka pada akhirnya dia akan merugi karena dia tidak punya kemandirian. Terus munajama'un fi syu'nihi, dalam urusan. Nah, kita dengan orang lain harus berbaik-baik. Tidak boleh ada masalah-masalah yang kemudian merenggang. Kalau dalam rapat misalnya kita dar-der-dor, tapi ketika di luar hematnya biasa-biasa saja. Harus dibedakan antara masalah kedinasan dengan masalah pribadi. Masalah kedinasan nggak ada masalah. Saya punya keluarga, soal kedinasan nggak ada masalah, biarpun dia teman, biarpun dia apa-apa. Kalau masalah kedinasan ya harus tegas. Masalah pribadi ya no problem lagi. Kemudian mandiri sudah. Na'ifun nafi'un liya ghairi, bermanfaat bagi orang lain. Ya. Ini kan saya rasa ini semua tahu lah bahwa orang yang paling baik adalah orang yang paling punya manfaat buat masyarakat. Sahihul ibadah yang benar. Contohlah
beberapa referensi dari Nabi, sehingga kita tidak terkontaminasi oleh bid'ah-bid'ah, oleh khurafat-khurafat dan tahyul-tahyul. Lanjut, biar diskusi yang paling perlu. Nah ini khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Nah ini sedikit, ada banyak jenis kegiatan kebudayaan dan olahraga yang dapat dikembangkan di Muhammadiyah, baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan, yang masih berprogram. Dengan adanya pemahaman pentingnya seni budaya dan olahraga untuk pembangunan pribadi dan masyarakat, diharapkan pada yang akan datang ada semangat baru untuk semakin menghidupkan cipta rasa dan cipta karya agar dapat menjadi yang bermanfaat. Ini dari Tabrani, dari Qutni. Terus itulah yang tersampaikan pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian hadirin. Mudah-mudahan bermanfaat tidak hanya bagi bapak ibu-ibu dan juga khususnya bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik apa yang disampaikan pada kesempatan pagi ini ya, terkait dengan LSBO ya. Karena pada prinsipnya manusia ini adalah makhluk yang berseni budaya, tidak bisa dipisahkan. Iya. Termasuk juga barusan kita membahas bahwa banyak sisi-sisi yang bisa kita dekati, strategi dakwah yang bisa dekati melalui seni budaya ini, begitu ya. Bagaimana proses islamisasi, akulturasi Wali Songo di wilayah Jawa juga ini salah satunya melalui proses internalisasi wilayah seni budaya, begitu ya, seperti itu. Baik, di sini kita akan berdiskusi. Sudah nampak beberapa pertanyaan yang masuk ya, cukup banyak juga. Abah di sini sudah ada chat. Yang pertama dari Pak Usep, pendekatan seni budaya dalam Muhammadiyah ternyata bermanhaj tarjih. Yaitu tekstual bayani, kontekstual burhani, dan esoteris irfani. Berarti budayawan Muhammadiyah bisa disetarakan juga dengan ulama tarjih. Bagaimana tanggapan Abah Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, dari Bapak Yuyun M. Yunus, PCM Sukasari, mohon pencerahan luar biasa Dr. Ajis memaparkan tentang seni budaya. Ada pandangan Islam dapat menerima hasil karya manusia selama dengan pandangan Islam. Bagaimana memilah seni yang ma'ruf dan yang mungkar? Dalam penerapan seni budaya di persyarikatan ini, apa yang menjadi kendala? Mungkinkah program-program seni budaya lebih dikembangkan di Ortom, Pemuda Muhammadiyah, IPM, dan NA? Itu Abah ya, pertanyaan yang kedua. Saya bacakan saja semuanya dulu ya. Udah dulu aja. Dua dulu. Biar kita lihat. Ya, silahkan Mbah. Oh, ya. Yang pertama tadi ya dari Pak Usep, ya kita berusaha untuk menyesuaikan dengan keputusan tarjih. Nah, dulu itu kami intensif bersama Pak Atang, ya, dan juga dibantu oleh Ibu Akmaliyah dari Majelis Budayaan Asia. Kalau ada kegiatan itu supaya sinkron itu dengan keputusan tarjih. Jangan sampai kami itu ketika tampil itu ada masalah. Nah itu. Tapi pernah juga ada masalah nih. Pada waktu itu kami pernah mengadakan acara bersama China bukan China Muslim. Mereka ternyata luar biasa. Ketika diundang itu satu bis datang, mobil menjadi penuh semua. Dan mereka menampilkan tarian Yongkim, tarian Xinjiang, kemudian orkestra mini, segala macam. Luar biasa. Dan mereka sangat terapresiasi oleh kita, merasa dirangkul. Dan kalau diuangkan bisa ratusan juta itu. Nah, kalau itu ada tarian Xinjiang yang tidak menggunakan jilbab dari mereka. Kemudian ada tarian ada musik Yongkim juga, ada beberapa perempuan yang juga tidak menggunakan jilbab. Tapi juga ada lagu
Sang Surya yang diterjemahkan dalam bahasa Cina. Jadi sebelum Malang melakukannya itu Jawa Barat sudah duluan, tapi kita tidak rekam. Ibu Sylvie dari Yayasan Citra Semara dulu yang menyanyikan. Nah, pada itu ada beberapa kritikan. Ya ini sebut aja nggak apa-apa ya. Ibu Atun itu mengerti keras bahwa ini kenapa tidak jilbab, ini kenapa segala macam. Lalu saya konsul dengan Pak Ayat Dimyati. Ya bagaimana mereka jilbab, kan mereka kan bukan Muslim. Dibiarkanlah mereka. Kalau mereka tampil di sini nggak jadi masalah tidak pakai jilbab, karena kan mereka bukan Muslim, mereka tidak bisa dipaksa untuk menggunakan jilbab atau menyesuaikan. Nah begitu, jadi senantiasa seperti itu. Dan insya Allah beberapa kegiatan yang sekarang pun tidak akan banyak penentangan dengan nuansa-nuansa ketergian. Kami akan senantiasa melihara itu. Dan kami senantiasa juga merujuk dari Al-Ghazali. Al-Ghazali menekankan bagaimana gerakan yang baik, bagaimana syair yang baik, dan bagaimana tampilan-tampilan aksesoris yang baik, yang betul-betul kelihatan nuansa dakwahnya. Dan kami juga bekerja sama dengan ahli kriya Pak Profesor Nang Rizali, itu luar biasa. Bahkan saya mengatakan bahwa Nang Rizali adalah adalah seorang ahli yang betul-betul waktu itu di Mujahidin paling bagus ketika menampilkan dekorasinya yang sangat islami. Itu luar biasa. Ya, itu yang dari Pak Osep ya. Yeah. Kemudian dari Pak Yuyun, seni yang baru itu banyak sekali Pak Yuyun. Ya, yang baru itu banyak. Dan sekiranya dimulai dari keluarga. Ya, dari keluarga. Saya punya anak 5, ya, 2 meninggal, semuanya saya kasih lagu, ya. Saya punya cucu 2, dua-duanya juga saya kasih lagu, dan ya kadang-kadang dilantunkan, itu nuansa-nuansa edukasinya kental gitu. Dan kemudian juga dalam keluarga boleh jadi itu silakan untuk berekspresi sebebasnya. Tapi hanya lingkungan keluarga. Kalau ada yang sedikit gerak-gerak tubuh itu. Tapi di luar supaya dibatasi. Itu pesan dari Buya Hambali. Tidak boleh seenaknya kalau di luar. Keluarga silakan. Sambil menyampaikan putra-putra dalam lagu, dalam puisi-puisi. Nah, dan itu dengan kata dan lagu ya. Tapi juga dengan ini juga dengan gerakan-gerakan real di lapangan. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai dengan para anak jalanan, kita bicara-bicara cerita apa saja yang tentu bernuansa Islam, itu mereka akan welcome. Almarhum Suhud, gitu ya, mungkin semuanya tahu, almarhum Suhud itu pernah membawa kelompok-kelompok kaum peri-peri ya ke Mujahidin, kemudian saya diajaknya untuk sama mereka. Kemudian ngariung sambil sila di luar Mujahidin. Ya mereka kan aneh-aneh. Tapi ketika diajak ngobrol mereka nampaknya sangat taat. Walaupun wajahnya wajah seram, walaupun wajah geram, itu dia bicara dengan baik-baik. Apalagi kalau orang-orang seni itu biasanya tidak ada sekat antara berbagai status sosial itu. Makanya di kelompok seni itu di LSW itu tidak ada gelar-gelar yang ditampilkan. Ya, semuanya tanpa gelar. Itu menunjukkan bahwa di antara kami setara dan di antara kami punya hak untuk berekspresi dalam kesenian. Itulah kira-kira garis besarnya Pak Yuyun. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Dari Umi Atnowijaya. Izin bertanya, sejak dahulu menguasai negara lain paling efektif melalui budaya, termasuk Wali Songo. Yang terkini penguasaan juga melalui budaya, ya olahraganya, lagunya, tariannya, makanannya, pakaiannya, gaya hidupnya, dan lain-lain. Yang paling booming sekarang ada budaya K-pop Korea. Padahal di Nusantara tidak kurang budaya kita dikembangkan, tinggal dipilah-pilih yang sesuai dengan nilai Islam dan packaging yang harus diperbaharui, berinovasi, dan modernisasi tanpa merusak nilai-nilai keislaman.
Bagaimana menurut Abah, bolehkah budaya dikemas, dimodernisasi, dan berinovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman? Yang pertama, yang kedua dari Bapak Subagya Somad, izin bertanya, bagaimana menselaraskan seni dan dakwah di kalangan masyarakat berkeyakinan, dinamisme, dan animisme agar tidak dianggap bahwa agama adalah bagian dari budaya dan malah budaya dianggap sebagai agama. Mohon tanggapannya. Itu 2 pertanyaan. Nanti Ya, 2 dulu aja. ya, mangga. Setelah ini dipersilakan nanti Kang Asep yang sudah raisen. Mangga Abah. Pertama, saya nomor 2 dulu ya dari Pak Subagya. Ya, mangga. Menyelaraskan seni dan dakwah. Saya suka melihat bagaimana Ustadz Garamatan di Papua itu dia keliling-keliling kampung, keliling-keliling pedalaman, ya, untuk menyampaikan dakwahnya. Ada ramai-ramai orang yang berkeinginan dia ikut. Ya, tapi ketika yang lain koteka dia tidak. Dia ikut sambil memberikan apresiasi dengan makanan-makanan kecil. Yaitu. Kemudian mendorong bahwa ini bagus, silakan aja terus. Nah, sudah hatinya terpaut dengan Pak Garamatan. Kemudian mereka diajak mandi bersama. Ini videonya ada. Diajak mandi bersama. Kemudian mandi bersama itu prakteknya praktek wudhu. Sudah praktek wudhu. Nah, ketika praktek wudhu itu dipraktikkan kok begini, lalu Garamatan menyampaikan lagi bahwa inilah yang bisa membersihkan jiwa raga manusia. Nah, kalau sudah ini apalagi kalau sudah begini katanya pakai tutup koteka. Koteka itu kan hanya batangnya yang ditutup, sementara gondang gandulnya kelihatan. Nah, ketika Garamatan itu berkata itu masih tutup. Lalu bagaimana untuk mengeringkan kebasahan ini? Garamatan mengajaknya ke satu langgar. Ya, ini caranya katanya. Gerakan-gerakan sholatlah yang diambil. Dan itu ternyata tidak hanya bisa 1 hari, 2 hari, 2 minggu, tidak. Itu berbulan-bulan itu. Nah, setelah dipraktekkan itu, kemudian bertanya-tanya banyak, yang dipegang kepala sukunya dulu. Sampai akhirnya banyak orang Papua pedalaman melalui gaya dakwah Garamatan masuk Islam. Itu luar biasa. Ya. Jadi kalau kita punya keterampilan, mengapa tidak kita sampaikan ke berbagai kelompok orang, ya, yang pinter main biola, yang pinter sepak bola, yang pinter itu kita tularkan aja. Mereka dilatih dengan tanpa bayaran, nggak jadi persoalan. Yang penting message pesan-pesan kita dakwah nyampe pada mereka. Insya Allah itu bisa terbangun. Kemudian menyangkut dengan K-pop Korea, ya, drakor Korea, memang sebentar ini banyak disukai orang. Dan sebagian memang nuansa-nuansa Islamnya kental, walaupun bukan Islam. Dalam artian nuansa-nuansa moralnya kental. Saya rasa seperti itu, insya Allah yakin bisa kita. Dan beberapa kreasi dakwah lewat film pendek, apalagi dengan sekarang bisa otak-atik HP, itu bisa sebetulnya. Ya, kita modifikasi apa ceritanya, apa gerakannya, insya Allah bisa memberikan daya tarik kepada para konstituen, pada para jamaah, insya Allah. Ya, sebagai contoh misalnya, sekarang banyak lagu-lagu Islami dengan menampilkan lagu-lagu anak-anak. Nuansa Islamnya cukup besar. Dan juga ada cerita-cerita yang mirip-mirip itu. Sekarang bisa dicari banyak, ya, tentang bagaimana seorang anak belajar ngaji, belajar nyanyi, belajar berkelompok dengan orang lain, belajar bersosial, itu insya Allah bisa. Ya, cuma memang beberapa hal yang berkaitan dengan percintaan antara mereka itu yang perlu dibatasi.
Barangkali itulah yang perlu diseleksi, tidak selamanya, tidak semuanya kita adopsi, tapi beberapa yang gaya-gaya mereka yang moralnya itu perlu diapresiasi. Itulah kira-kira. Ya, demikian tadi ya jawaban dari Bapak sekalian, Pak Subagja dan Pak dan Bu Umi ya. Silakan dipersilahkan Kang Asep dari MPK PPM Muhammadiyah yang sudah raisen untuk membuka mic-nya. Ya. Ya. Atur nuhun Bu Susi. Mbak Haji, atur nuhun. Ya, Kang Asep, damang Kang Asep. Alhamdulillah. Saya Pak Ngesto Sawangsuna, Abah. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini topik yang menarik dan jarang dibicarakan di kita. Ya, betul. Saya jadi ingat kritik itu sebenarnya kritik ke dalam karena disampaikan oleh tokoh Muhammadiyah juga, almarhum Pak Kunto Wijoyo. Jadi beliau waktu itu tahun 2002 melakukan otokritik terhadap penggunaan istilah dakwah kultural di Muhammadiyah. Jadi kata beliau dalam tulisannya di Republika itu mengungkapkan dengan kalimat yang halus dan menyindir sebetulnya. Jadi kalau kata orang Jawa itu nyemoni gitu kan. Kalau kata orang Sunda itu apa itu menyindir itu di situ ya. Jadi begini, ungkapannya itu begini. Itu kalau Muhammadiyah menggunakan istilah dakwah kultural itu sama saja dengan ungkapan kebentus ing tawang kesandung ing walatra. Jadi kalau disundakan itu tidak gor kana langit, titajong di tanah anu datar. Jadi aneh, kok bisa gitu kejedot kepala ke langit yang nun jauh di sana, kemudian kita titajong di tanah yang rata, yang mulus, yang tidak ada apa-apanya gitu, batu atau kerikil gitu kan. Nah itulah kata yang terjadi dengan Muhammadiyah. Nah ini memang kita diantara kelemahan atau hal-hal yang kurang mendapat perhatian di persyarikatan itu kan tentang persoalan seni dan budaya atau kesenian dan kebudayaan atau kebudayaan dalam pengertian yang utuh. Jadi orang seperti Abah Aziz ini kan termasuk orang langka gitu di Muhammadiyah. Nah, Iya. sehingga bukan saja harus dilestarikan, maksudnya kan kita doakan Abah Aziz itu panjang umur, sehat walafiat, dan ada kadernya ya. Iya, nah itu tentunya itu bisa melahirkan kader-kader atau menyiapkan kader-kader pelanjutnya itu. Ya. Karena ini kan jadi keprihatinan kita kan Mbah Haji terutama untuk kalangan Muhammadiyah di Tanah Priangan atau di Tatar Pasundan itu. Kita masih dianggap oleh teman-teman kita ini, jadi batur-batur sadulur, batur-batur salembur itu kan disebutnya, kalau menyebut Muhammadiyah itu kan selalu, wah ini organisasi anti kebudayaan, anti kesenian. Saya kebetulan atas kebaikan hati beberapa kawan itu dimasukkan ke dalam beberapa grup Kasundaan. Saya sendiri yang orang Muhammadiyah di situ. Dan ketika kita berbicara tentang persoalan kesenian dan kebudayaan, memang kita tidak bisa bersuara. Nah, sehingga ini kan jadi kritik ke dalam bagi kita semua. Karena apa? Kita itu di Jawa Barat kan tidak kurang, bahkan mungkin melimpah kalau hal-hal yang sudah terkait dengan kesenian dan kebudayaan. Iya. Mulai tata busana, tata gerak, dan tata rasa itu ada gitu kan. Jadi timimiti urusan beteng, urusan awak, yang urusan rasa itu ada gitu. Tapi kita nggak pernah masuk ke dalamnya. Coba diantara kita misalnya, kita mungkin hanya mengenal jalan yang panjang dari terminal bus Cicahem itu, Jalan Haji Penghulu Hasan Mustafa. Tapi siapa beliau, itu saya yakin tidak banyak dikenal di kalangan Muhammadiyah. Jadi,
almarhum penghulu Haji Hasan Mustafa ini itu sebetulnya ikon budayawan sekaligus ulama besar tanah Pasundan. Beliau mampu melahirkan karya-karya dangding baik dalam bentuk pupuh, sinom, asmarandana dan sejenisnya. Itu mencerminkan keindahan yang luar biasa sekaligus mengantarkan orang ke pintu tauhid. Dan itu kita kalau membaca sepintas nggak akan paham. Tetapi setelah diresapi, oh ternyata ini sebetulnya mengajak kita itu kan untuk ma'rifatullah. Tapi beliau mengajarkan hal itu, istilahnya kan tidak dengan hal-hal yang kacangan atau yang murahan, menunjukkan ajen inajen kesenian atau ajen inajen kebudayaan itu yang berjiwakan agama atau berjiwakan Islam. Nah, sehingga ini kan penting bagi kita di persyarikatan agar ketika berhadapan dengan kalangan seniman dan budayawan yang tadi disinggung oleh Abah Aziz, kita pun tidak canggung. Kan kita bisa memberikan alternatif. Apa harus seniman itu urakan, dekil, dan kucel? Kalau katanya seniman, itu kan seniman kan orang yang menyukai keindahan. Gitu. Apakah harus yang namanya budayawan itu rambutnya apa nggak karu-karuan, pakaiannya juga kumal dan sebagainya? Kan tidak mesti harus seperti itu, kan? Tidak mesti harus seperti itu. Nah, jadi Muhammadiyah itu bisa menampilkan atau genre baru lah tentang seniman dan budayawan itu seperti apa. Karena ini mohon maaf ini Mbah Haji dan Bapak sekalian, itu ketika kita berbicara tentang dakwah kita, itu kan nyaris kosong di apa namanya di kalangan saudara-saudara kita seniman dan budayawan di Pasundan itu atau di Tanah Sunda. Nah, sebagai peringatan juga bagi kita semua ini, karena kita absen di kalangan mereka, sehingga yang masuk siapa? Yang masuk itu sebetulnya adalah kalangan Syiah. Ini pinter dan liciknya mereka masuk ke wilayah-wilayah Kasundaan. Itu menggunakan apa? Menggunakan katakanlah tradisi kultus individu, tradisi katakanlah yang dianggap kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam ruh, dan dengan jenis-jenis kesenian atau kebudayaan tontonan, tidak ada tuntunannya itu, tontonan yang istilahnya kan menggugah selera pasar. Dan kalau kita tidak masuk ke situ, ya habislah kita Muhammadiyah. Jadi yang masuk ke kalangan-kalangan Kasundaan itu ya katakanlah kelompok-kelompok yang justru istilahnya menjauhkan dari ajaran Islam yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah itu. Ya, satu menit lagi maka mau tidak mau sedikit lagi Bu Susi, mau tidak mau ya kita harus semakin berendah hati, bergulat dan bergelut dengan mereka gitu. Itu mungkin apa sekedar informasi maupun masukan yang terjadi di kalangan teman-teman kita Kasundaan di sana. Hatur punten, hatur nuhun, nasrul minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternuhun Kang Asep sudah memberikan respon dan pertanyaannya. Ya, ya. Selanjutnya langsung saja ya Pak Bajis. Ini ada pertanyaan satu lagi, nanti langsung dijawab. Oh iya ya. Ibu Emma Rahmawati dari MPKU. Dulu ada nada dan dakwah dari Haji Oma Irama, Ustadz sekarang sepertinya akan ada juga, tapi dengan Ustadz Was. Muhammadiyah bisa buat yang sama dengan Salah on Seven yang membuat lagu Muktamar untuk menggait kalangan muda. Oh ini respon ya, bergabung dengan ya itu Mbak Haji mangga dipersilakan. Ya terima kasih. Kang Asep itu luar biasa, ini masukan-masukannya ini merupakan catatan bagi kami dan mudah-mudahan bisa jadi tambahan ilmu ya. Sebetulnya di Bandung itu tidak hanya Penghulu Mustafa ya, yang betul-betul sangat legendaris itu, tapi juga ada yang namanya Khalifah Apo
Ya. Tokoh itu kabarnya adalah tokoh Persis, tokoh baru di Jawa Barat, yang juga tidak kurang kontribusinya dalam keislaman, dalam pengembangan Islam, dan juga dalam berkesenian. Berikut beberapa pengikutnya. Terima kasih Kang Asep. Ya, sama-sama Pak. Ya, kemudian dari tema ya ini juga masukan, insya Allah kami biasanya di akhir periode itu suka merekam beberapa lagu ya. Kami sudah 2 kali merekam lagu, dan lagu-lagunya lagu-lagu religi yang merupakan ciptaan beberapa kalangan pengurus LSBO. Bahkan juga beberapa lagu-lagu yang kami adopsi dari LSBO Purwakarta, Sukabumi, ya, kemudian Tasikmalaya juga sudah ada di rekaman kami. Ya, tapi ini ada sedikit kendala dalam pemasarannya. Insya Allah kalau sudah mumpuni nanti sudah mapan, akan lebih mudah barangkali untuk dipasarkan. Yang jelas orang tua ini yang punya anak-anak gadis remaja yang memiliki yang usia pubertas, namanya perlu tersalurkan, perlu disalurkan, perlu dibimbing, sehingga mereka betul-betul selamat dari beberapa gangguan-gangguan zaman gitu. Nah, di antara lagu-lagu itu moralitasnya nasional sangat tinggi, dan mudah-mudahan pada saat nanti di akhir periode juga kami sudah bisa sempurnakan. Terima kasih, tema itu aja. Ya, terima kasih Abah ya yang sudah memperkenalkan materi pada pagi hari ini. Tadi memang kita jarang sekali membicarakan seni budaya begitu ya, terkhusus di Persyarikatan Muhammadiyah. Ya mungkin di Aisyah juga ada lembaga kebudayaan. Nah mungkin ini juga bisa menjadi bentuk kerjasama ya. Apa yang bisa kita tampilkan khususnya di Jawa Barat terkait dengan seni budaya ini begitu. Karena secara potensi tadi disampaikan oleh Abah, banyak sekali potensi SDM yang ada di Jawa Barat yang bisa kita kembangkan. Hanya mungkin belum muncul begitu ya. Abah sendiri kan sudah banyak menciptakan lagu ya, Abah ya. Ya, di sini juga sebetulnya ada Profesor Nanang Rizali ya. Tadi disebutkan kakeknya Pak Jamhari ya, yang ketua PCM, dan juga beliau sebagai seorang seniman dan ulama begitu. Ya, Prof Nanang bisa membuka mute sebelum menutup acara. Sepertinya masih masih belum dibuka ya. Pak, ya, baik Ibu Bapak sekalian ya, kita akan menutup acara kita. Namun sebelumnya, Mbak Ajis, maka dipersilakan untuk menutup closing statement-nya. Terima kasih. Mohon. Mudah-mudahan pada saat mendatang itu ya berkesenian berolahraga itu ya tidak menjadi program-program yang pinggiran, tapi menjadi program yang setara dengan yang lainnya. Karena kalau kita raih mereka yang punya minat dan bakat, insya Allah akan menjadi kekuatan bagi Muhammadiyah. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih mohon Dr. Ajis Taufik Hirzi dan juga Ibu Bapak sekalian yang sudah merespon di kolom chat ataupun Raiser ataupun yang sudah bergabung di TV-mu dan Zoom Gerakan Subuh Mengaji Aisyah ini. Alhamdulillah kita sudah merampungkan kegiatan ini. Mungkin insya Allah kita akan berbicara lagi terkait dengan seni budaya dengan karakteristik Muhammadiyah begitu ya, baik itu seninya atau dakwah kulturalnya tadi disampaikan di situ yang bisa mendekatkan dengan halayak begitu ya, dengan sasaran dakwah melalui dakwah kultural tentunya dalam kemasan LSBO konsepnya seperti apa. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebagai pencerahan kepada kita semua sebagai persyarikatan dakwah Muhammadiyah. Baik, Ibu Bapak semua yang berbahagia, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Saya moderator Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.